أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadan wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kita berikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Besar dan Maha Agung. Salam hormat kita berikan pula kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul terakhir dan penutup para nabi. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati, saudara, Allah adalah sebuah kebenaran. Kebenaran dari proses yang terjadi pada zat, pada manusia, pada langit dan bumi. Proses itulah yang dikatakan benar. Tidak ada proses yang salah. Di dalam proses itu terjadi hukum sebab akibat. Ada penyebab, ada akibat. Hukum itu ya. Hukum sebab akibat itu yang terdapat di dalam proses. Kenapa proses itu terjadi? Karena di dalam proses itu ada hukum sebab akibat. Itulah yang mendorong terjadinya proses. Proses yang terus terjadi. Apakah proses itu bertujuan untuk membangun? Atau proses itu bertujuan untuk menghancurkan? Di dalam setiap proses itu, hukum sebab akibat itu ada. Manusia adalah makhluk hidup. Kenapa dikatakan hidup? Karena tubuh manusia tanah zat. Di situ terjadi proses. Di dalam proses itu ada hukum sebab akibat. Artinya apa? Di dalam tubuh manusia, hukum sebab akibat itu ada. Apa saja yang terdapat pada diri manusia
Nah, segala sesuatu yang ada pada diri manusia itu mendorong terjadinya proses, mendorong terjadinya sesuatu. Nah, apakah mendorong manusia itu untuk sehat atau mendorong manusia untuk sakit? Atau apakah proses itu bekerja untuk membentuk jiwa raga manusia atau proses itu bekerja untuk menghancurkan jiwa raga manusia? Hukum sebab akibat itu ada di badan manusia. Nah, itu deh. Karena manusia adalah tanah. Manusia adalah zat. Pada tanah, pada zat, itu terdapat proses. Ya. Kalau kita berpikir yang diolah itu kan zat ini. Tanah. Ya. Tanah itu diolah. Ya. Kemudian tanah itu dikembangkan. Nah, dihidupkan. Nah, yang mengolah itu proses itu. Proses itu terjadi karena hubungan antara tanah, hubungan antara zat yang berbeda, hubungan antara butiran-butiran tanah yang berbeda, itu menciptakan reaksi, gejolak. Dan itu membentuk proses, membangun sebuah proses. Proses yang mendorong pertumbuhan tanah. Proses yang bekerja mengembangkan tanah. Itu yang terjadi pada diri manusia. Itu yang terjadi. Kenapa proses tidak pernah berhenti? Nah, karena perbedaan-perbedaan yang ada pada zat, pada tanah, ya, itu tetap ada, tidak pernah hilang. Setiap zat berbeda jenisnya, berbeda kandungannya, berbeda ukurannya, berbeda tata letaknya. Nah, perbedaan itu menciptakan reaksi, menciptakan gejolak, menciptakan panas, menciptakan proses. Nah, itu, ya. Nah, proses tidak pernah berhenti. Reaksi itu tidak pernah berhenti. Gejolak alam tidak pernah berhenti. Apakah gejolak alam itu rendah atau tinggi, itu tidak pernah berhenti. Tidak. Nah, gejolak alam itulah yang dipergunakan untuk mendorong tegaknya tubuh manusia. Ya, sehingga manusia berdiri. Itu yang dipakai. Nah, itu. Ya. Jadi ada sebab, ada akibat. Nah, kenapa? Manusia tidak pernah berpikir tentang ini. Ya, kebanyakan manusia menduga-duga. Ya, kebanyakan manusia tebak-tebakan. Ya. Nah, tidak dia pikirkan. Nah, kenapa tubuh manusia tegak? Tubuh manusia tegak karena didorong oleh gejolak alam yang sangat tinggi. Nah, itu dia. Kalau gejolak alam itu turun, makin lama makin rendah. Makin lama gejolak alam itu makin turun, makin rendah. Apa yang terjadi pada diri manusia? Nah, tubuh manusia tidak didorong, tidak diangkat. Akibatnya manusia jatuh.
seluruh manusia mati. Itu akibatnya. Itu yang terjadi pada peristiwa akhirat. Itu terjadi di alam nyata itu. Seluruh manusia mati. Tapi kalau di alam roh, dalam jin, itu orang-orang kafir itu lumpuh, melemah, tidak berdaya, tidak punya kemampuan, hilang. Itu. Jadi ada hukum-hukumnya. Ada sebab akibat itu ada. Apakah di alam nyata atau di alam jin, itu hukum sebab akibat itu bekerja itu. Jadi manusia, bangsa jin, itu menerima akibat-akibat dari proses alam. Menerima akibat. Dan itu tidak bisa dihindari. Tidak bisa dielakkan. Itu. Itu deh. Jadi di dalam proses itu terdapat hukum sebab akibat. Itu sebabnya terjadi proses. Proses itulah yang hidup di badan manusia. Proses itulah yang menghidupkan tubuh manusia, jiwa raga manusia. Proses itu menghidupkan. Tetapi kalau proses itu turun, makin lama makin turun, makin hilang, maka tubuh manusia mati. Tidak hidup. Itu hukum-hukumnya. Itu kan bisa kita memikirkan itu ya. Apabila waktunya sudah datang, ajal manusia datang, itu tidak bisa ditunda. Tidak bisa diperlambat. Tidak bisa. Karena proses itu. Proses itu yang membatasi. Jadi ada dasar hukum yang mendorong proses itu naik, meningkat. Proses itu tinggi. Ada dasar hukumnya. Kenapa proses itu berkurang, proses itu menurun? Itu ada pula dasar hukumnya. Ada penyebabnya. Jadi di dalam kehidupan ini tidak ada yang namanya menduga-duga. Tidak ada. Al-Quran mengatakan apa saja yang terjadi di langit dan di bumi itu berdasarkan hukum. Ada dasar hukumnya. Manusia terikat dengan dasar hukum itu. Sempurnanya manusia atau gagalnya manusia menjadi manusia itu terikat dengan dasar hukum. Itu. Bukan menurut kehendak Allah sewenang-wenang, enggak. Allah pekerjaannya bukan sewenang-wenang. Enggak. Pekerjaan Allah berdasarkan hukum. Itu deh. Di dalam ibadah pun, itu proses hukum sebab itu terjadi. Terjadi itu.
Nah, manusia menerima akibat dari perbuatannya. Nah, contohnya, kalau kita bergerak, gerakan kita memanaskan tubuh. Tubuh yang dingin menjadi panas. Itu akibat. Manusia menerima akibat seperti itu. Nah, apabila manusia perkataannya baik, perkataan manusia tidak kotor, nah, perkataan manusia baik, nah, itu, ya, berisi ilmu, ya, perkataan yang baik itu menghangatkan tubuh jiwa raga, nah, itu menyehatkan jiwa raga. Itu akibat. Tapi kalau perkataan manusia kotor, itu, nah, perkataan kotor itu merusak kepada jiwa raga. Itu akibat. Nah, jadi manusia menerima hukum sebagai akibat di badannya. Itu sebabnya tidak main-main. Tidak ada yang namanya sendagurau. Karena semuanya berakibat. Sementara kita kebanyakan bermain-main. Apa saja yang kita kerjakan, yang kita lakukan, kadang-kadang kita bermain-main. Padahal setiap perbuatan itu memberikan akibat. Nah, kalau baik akibatnya tidak apa-apa. Kalau buruk akibatnya itu merusak kepada jiwa raga. Sedikit demi sedikit jiwa raga kita rusak. Nah, itu nampak. Ya. Kalau kita berzikir, kita mengucapkan Allah Akbar, Subhanallah. Nah, itu kan mengagungkan Allah, membesarkannya, mensucikannya. Nah, ucapan itu bisa membesarkan jiwa raga kita. Nah, itu, badan kita yang beku itu mencair itu. Hidup, berkembang. Itu dengan zikir itu akibat daripada zikir. Nah, itu kalau kita berzikir dengan sungguh-sungguh, ya, mengucapkan zikir dengan sungguh-sungguh. Nah, ucapan yang diucapkan dengan sungguh-sungguh itu mendorong jiwa raga kita yang dingin itu berkembang menjadi hidup. Ya, nah, itu akibat yang diterima, ya, dari zikir itu. Begitu pula ibadah-ibadah yang lain, seperti sholat. Ya, di dalam sholat ada gerakan berdiri, ruku, sujud, duduk. Ketika kita ruku, nah, itu kita akan melipat tubuh, nah, mematahkan tubuh. Nah, itu, ya, jiwa raga yang keras. Nah, itu, jiwa raga kita yang keras, ya, sombong, nah, keras kepala, nah, ya, dengan ruku sujud itu dipatahkan, dipecah, dilebur. Nah, itu akibat daripada gerakan ruku sujud. Nah, jadi kalau kita sujud, ya, sujud itu sama artinya kita melepaskan, ya, yang kasar, nah, membawa diri kita masuk kepada yang halus.
Nah, itu. Ya, contohnya jiwa raga kita kasar. Untuk melepaskan jiwa raga yang kasar, itu dengan cara melakukan sujud. Jiwa raga yang kasar lepas. Nah, ya, nah kita berubah menjadi halus. Jiwa raga yang halus. Itu akibat dari sujud. Hukum sebab akibat itu yang terjadi di dalam salat. Nah, itu. Jadi setiap ibadah itu, itu bertujuan. Nah, ada manfaatnya, ada gunanya. Memberikan perubahan pada diri manusia. Nah, tapi manusia tidak memahami. Itu sebabnya sholat itu wajib. Kenapa wajib? Karena bertujuan untuk memperbaiki jiwa raga manusia. Kalau manusia tidak sholat, bagaimana? Jiwa raganya tidak bisa diperbaiki. Dengan apa memperbaikinya? Dengan apa? Tidak bisa. Nah, itu. Manusia tidak mempelajari ini. Jangankan manusia biasa. Nabi dan Rasul saja tidak mempelajari hukum-hukum ini. Nah, itu. Apa yang terjadi di dalam sholat, proses apa yang terjadi, itu tidak dipelajari, tidak dipikirkan. Itu sebabnya sholat itu dianggap main-main, biasa saja. Ya. Nah, itu santai. Ya, manusia belum melakukan sholat yang sebenar-benarnya sholat. Ya. Jadi tujuan sholat itu sebenarnya itu untuk memperbaiki jiwa raga manusia, meluruskan jiwa raga manusia. Bukan untuk pahala. Nah, itu pahala itu pancingan saja itu. Ya. Pahala itu pancingan, bukan yang sebenar-benarnya. Nah, kenapa? Nah, itu kaji. Itu pelajaran. Nah, itu. Ya. Nah, di dalam hadis tidak ada ini pelajaran ini. Nah, dalam Al-Quran tidak ditemukan. Nah, kitab-kitab yang dibuat oleh manusia itu tidak ada. Ya, sementara saya sendiri, saya tidak tahu hadis-hadis itu. Tidak hafal. Kitab-kitab buatan manusia saya tidak tahu. Nah, itu Al-Quran saja saya tidak hafal itu. Ya, nah itu. Tetapi dari pemikiran saya, ilmu ini keluar. Ya. Dari diri saya, pelajaran ini keluar. Ya. Karena saya berguru kepada alam, ya. Memikirkan alam. Nah, itu deh. Ya. Nah, jadi kalau saya berceramah itu hadis-hadis itu tidak akan pernah keluar. Ayat-ayat Al-Quran tidak pernah keluar. Nah, itu. Ya, kitab-kitab buatan manusia, mazhab-mazhab itu tidak akan keluar dari mulut saya. Karena saya tidak tahu. Tidak ada yang tahu satupun. Nah, itu. Tetapi dari diri saya, pengetahuan itu keluar, pelajaran itu. Yang sebenar-benarnya pelajaran, ilmu. Di mana manusia tidak memiliki ilmu ini. Ya, karena yang diberikan ilmu, Allah memberikan ilmu kepada saya, pengetahuan, petunjuk
pelajaran kepada saya, bukan kepada yang lain. Nah, itu. Ya. Itu dia. Nah, jadi sebenarnya saya harus turun untuk menyampaikan pelajaran ini. Tapi bagaimana caranya? Orang tidak mengenal saya. Tentu harus ada yang mengenal, yang mengetahui. Baru saya bisa turun untuk menjelaskan segala sesuatu yang saya ketahui. Itu dia. Nampak? Jadi semuanya itu ada dasar hukumnya. Setiap ibadah itu, dan di dalam itu terjadi hukum sesuai akibat. Itu. Ya, terjadi. Itu deh. Itulah yang harus kita dudukkan perkaranya. Apakah ibadah yang dikerjakan manusia sudah sesuai, ya, atau belum? Apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah atau bagaimana? Itu yang diperbaiki. Itu. Ya. Jadi ibadah itu di tangan saya itu berubah itu. Ya. Kalau saya jelaskan itu berubah. Itu. Ya. Tentu saya menjelaskan dengan ilmu, dengan dasar hukum. Seperti waktu-waktu ibadah itu mempergunakan matahari, mempergunakan tahun Masehi. Tentu ada dasar hukumnya. Tidak mempergunakan tahun Hijriah. Apakah itu salat, apakah itu puasa, apakah itu haji. Ya. Itu yang dipakai itu waktu-waktu tahun Masehi. Itu. Ya, kenapa tahun Masehi? Tahun Masehi itu kan matahari. Matahari lebih menguasai tubuh manusia. Lebih menguasai bumi. Kehidupan jiwa raga manusia itu dipengaruhi lebih besar matahari. Bukan bulan. Itu. Ya. Itu deh. Jadi apabila ada kesalahan pada diri manusia, itu diperbaiki dengan mempergunakan matahari, mempergunakan tahun Masehi, bukan tahun Hijriah. Berdasarkan hukum ibadah dikerjakan menurut tahun Masehi, memakai tahun Masehi, bukan Hijriah. Itu. Kita tidak mempelajari itu. Itu sebabnya di tangan saya berubah semua itu. Ya, berdasarkan hukum, ya, puasa itu tidak dikerjakan pada bulan Ramadan, tapi pada bulan September. Haji tidak dikerjakan pada bulan Zulhijjah, tapi bulan Maret. Itu semuanya itu ada dasar hukumnya. Itu ada alasannya, ada penyebabnya, ada akibat-akibatnya. Bulan itu lemah. Bulan tidak menguasai kehidupan manusia. Lemah. Tapi matahari menguasai, lebih menguasai. Itu sebabnya sholat itu berdasarkan matahari. Matahari terbit, matahari tenggelam, macam-macam. Tetapi kenapa kita menjalankan puasa berdasarkan tahun Hijriah? Berdasarkan bulan, tidak berdasarkan matahari. Kenapa?
begitu pula haji. Jadi seharusnya waktu-waktu ibadah itu dikerjakan pada tahun Masehi. Semuanya itu ada ilmunya. Ada hitung-hitungannya. Ada dasar hukumnya, ada bukti-bukti. Itu yang harus dijelaskan. Nah, itu. Ya. Allah memberikan pengetahuan kepada saya tentu untuk menjelaskan itu. Nah, itu. Allah memberikan ilmu pengetahuan kepada saya, tentu ilmu itu harus disampaikan kepada manusia. Nah, itu hukum-hukumnya. Itu ketentuannya. Ya. Jadi pada diri manusia hukum sebab akibat itu bekerja. Setiap perbuatan yang dikerjakan oleh manusia, hukum sebab akibat itu terjadi. Nah, setiap ibadah itu ada akibat-akibatnya. Itu yang harus dipelajari. Didudukkan perkaranya. Itu bagaimana saya turun kalau orang tidak mengenal saya. Itu bagaimana saya bisa turun kalau orang acuh-acuh. Tentu saya tidak bisa menjelaskan ilmu ini, pelajaran ini. Ya, saya menunggu umat Islam, masyarakat untuk nah, tentu untuk menerima saya. Nah, itu. Kalau mereka menerima saya, tentu mereka memanggil saya, mengundang saya untuk berbicara. Nah, itu. Baru saya bisa turun. Kalau tidak, bagaimana caranya? Ya. Walaupun ilmu saya melebihi Nabi dan Rasul, tetapi kalau manusia tidak mengetahui, bagaimana cara saya menjelaskannya? Tidak bisa. Jadi itu yang ditunggu-tunggu. Ya, menunggu masyarakat mengundang saya. Baru saya bisa berbicara. Kalau tidak, bagaimana caranya? Nah, jadi itulah yang harus kita perhatikan, kita pahami, kita pelajari. Supaya menjadi terang dan jelasnya. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.